Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Mr. Harpas. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan lingkungan dan pelestarian alam. Namun sebelumnya kita awali dengan ekosistem. Ekosistem. Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa saja yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan, yaitu 1. Faktor-faktor alam, 2. Keberadaan dan aktivitas manusia. Seperti contoh pengeboran minyak di tengah laut. Anjungan kilang minyak ini biasanya berada di laut lepas. Aktivitasnya yaitu pengeboran di dasar laut hingga menemukan titik minyak. Faktor-faktor alam yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan meliputi 1. Bencana alam, 2. Sumber air yang mengering, 3. Persediaan makanan habis. Selanjutnya adalah keberadaan dan aktivitas manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. 1. Penembangan dan perburuan liar. 2. Kegiatan pembangunan. 3. Pembuangan limbah dan sampah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ротор. Ужас! Ужас! Ada beberapa macam limbah. 1. Limbah rumah tangga. Contohnya plastik pembungkus. Kedua adalah limbah pertanian. Contohnya adalah pestisida. Yang berikutnya adalah limbah transportasi, contohnya asap kendaraan. Dan yang terakhir adalah limbah industri, contohnya limbah cair dan asap. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kepunahan tumbuhan dan jenis hewan yang ada. Pemanfaatan hewan pada umumnya yang kita ambil manfaat dari hewan adalah daging, kulit sebagai tas, sepatu, dan lain-lain. Bagian tubuh hewan lainnya. Hewan yang sering diburu manusia, yaitu harimau, diambil kulit dan dagingnya. Ular, diambil kulit dan bagian tubuh lainnya untuk dibuat obat. 3. Gajah, diambil gadingnya. Dan juga masih banyak hewan-hewan lainnya. Pemanfaatan hewan yang tidak terkendali akan menyebabkan kepunahan hewan tersebut dan akan merusak ekosistem. Pemanfaatan tumbuhan.
Pemanfaatan secara berlebihan dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan seperti adanya penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan, dan pembukaan lahan sebagai pemukiman. Pelestarian hewan dan tumbuhan, faktor utama penyebab kepunahan oleh karena ulah manusia seperti perburuan dan penebangan liar. Selanjutnya karena faktor alam seperti bencana alam dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hewan yang terancam punah. Hewan yang terancam punah seperti orangutan, komodo, yaitu jenis kadal terbesar di dunia. Hidup di Pulau Komodo yaitu di Kepulauan Flores. Usia 5 tahun tumbuh sampai ukuran 2 meter dan dapat hidup sampai 30 tahun. Selanjutnya anoa, hidup di Pulau Sulawesi. Harimau Sumatera dan badak Jawa yang bercula satu terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Yang berikutnya yaitu kura-kura berleher ular terdapat di Pulau Roti, penyu hijau terdapat di Pantai Pangumbahan Sukabumi, Jawa Barat, dan ikan pari hiu yang terdapat di Lautan Indonesia Timur, serta ikan gergaji bergigi besar terdapat di Lautan Indonesia Timur, dan burung cendrawasih yang terdapat di Papua Irian Jaya. Lalu berikutnya ada burung jalak Bali yang tentunya berada di Pulau Bali. Burung Caerulean Paradise yang terdapat di Sangihe, Sulawesi, dan burung kakatua jambul kuning banyak diperdagangkan di Jawa, Bali, dan Singapura, serta burung maleo yang terdapat di hutan Sulawesi. Tumbuhan yang terancam punah yaitu 1. Amorphophalus titanum merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia berbau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Yang kedua, Rafflesia arnoldi berbau seperti bangkai dan berukuran besar, kuncup bunganya dapat dijadikan obat. Yang ketiga, kantong semar hidup di hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat, dan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, digunakan sebagai pengharum dan rempah-rempah. Yang selanjutnya adalah Aquilaria sp, merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu, berbau wangi dan dijuluki emas beraroma dari hutan. Terdapat di Kalimantan. Lalu selanjutnya meranti. Pentingnya pelestarian makhluk hidup. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dibagi menjadi 2. 1. Pelestarian in situ, yaitu pelestarian dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Lalu yang berikutnya adalah pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya seperti kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Berikut ini adalah istilah yang harus kita kenal, yaitu 1. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. 2. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. 3. Taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Oke teman-teman, sampai jumpa pada materi dan program berikutnya. Yuk kita nyanyi bersama, yuk kita belajar lagu ini dan sama-sama bernyanyi.